Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari riset yang kami lakukan di PT Indomarko Prismatama atau Indomaret dengan judul Sistem Informasi Akuntansi dalam Siklus Penjualan pada PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri yaitu Fikri Rahman dengan NIM 61210042 selaku ketua kelompok. Selanjutnya ada Fajar Bagus Mulyadi dengan NIM 61210046. Selanjutnya ada Ika Dharma Putri dengan NIM 61210055. Dan yang terakhir ada Alfian Abdillah Ramadita dengan NIM 61210045. Kami dari kelompok 4 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Keramat, Jakarta. Berikutnya, ruang lingkup dari presentasi kami akan dipresentasikan oleh Ika Dharma. Kepada Ika Dharma, dipersilakan. Penelitian ini berjudul Sistem Informasi Akuntansi dalam Siklus Penjualan pada PT Indomarko Prismatama atau yang sering kita sebut Indomaret. Adalah seluruh kegiatan yang terjadi pada toko Indomaret yang berfokus pada siklus penjualan yang menggunakan sistem informasi akuntansi, baik yang telah komputerisasi ataupun berbasis manual. Satu, ada struktur organisasi. Dua, ada proses bisnis sistem berjalan. Ketiga, diagram aktiviti sistem berjalan. Dan keempat, ada dokumen masukan dan keluaran. Dan kelima adalah permasalahan dan pemecahan masalah. Yang pertama, ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan atau tingkatan yang didasarkan pada kedudukan, peran, atau tanggung jawab masing-masing individu di perusahaan tersebut. PT Indomarko Prismatama memiliki struktur organisasi yang lengkap dan kompleks, sedangkan dalam toko Indomaret memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana. Struktur organisasi yang pertama ada branch manager, deputy branch manager, dan terbagi menjadi location manager, development manager, personal and general affair manager, ADP and BAC manager, accounting and tax franchise manager, finance regular manager, finance franchise manager, dan distributor manager. Dan juga area manager. Di dalam area manager terbagi menjadi supervisor, officer, dan clerk. Struktur organisasi dalam toko Indomaret yaitu kepala toko, asisten kepala toko, merchandiser, kasir, dan pramuniaga. Proses bisnis sistem berjalan di PT Indomarko Prismatama. Yang satu, sebelum barang ada di dalam toko, barang tersebut berada di gudang distribution center atau DC yang dikirim langsung oleh supplier. Kedua, pihak DC mengirimkan barang tersebut ke toko-toko Indomaret sesuai stok barang yang sedikit. Barang tersebut sudah dicek oleh pihak DC. Ketiga, barang tersebut dikirim oleh supir dan pihak DC memberi surat jalan SJ dengan barang yang dikirim ke toko. Keempat, setelah supir sampai di toko barang tersebut, diproses melalui komputer dan harus berhasil di saat proses barang tersebut. Jika gagal, maka hubungi pihak DC atau IT Indomaret agar barang tersebut bisa diproses. Supir memberikan surat jalan kepada pihak toko agar dicek apa barang tersebut sesuai dengan surat jalan atau tidak. Jika tidak sesuai, maka pihak toko melakukan retur melalui komputer. Kelima, setelah barang tersebut diterima, barang dicek oleh pihak toko melalui sistem komputer. Jika sudah selesai, maka barang tersebut didisplay di rak dengan Vivo. 6. Agar menarik penjualan, pihak toko mendisplay penjualan tersebut dengan rapi. Ada dua tipe harga. Jika harga normal, itu dia di price tag atau label harga berwarna putih. Jika harga promo, label berwarna kuning. Ketujuh, jika sudah terpasang semua sarana harga dan lain-lain, konsumen akan melakukan transaksi di kasir, dan pihak toko akan scan barang tersebut agar barang tersebut bisa terdapat di komputer apa sudah terjual ataupun belum.
Ke-8, jika sudah terjual, maka saldo atau stok di komputer fisik akan berkurang dengan adanya penjualan. Yang selanjutnya adalah sistem berjalan. Karena PT Indomarko Prismatama atau Indomaret sudah terkomputerisasi untuk penggunaan sistem informasi akuntansinya, maka terdapat dua sistem berjalan, yaitu use case diagram dan activity diagram. Ini adalah bentuk use case diagram dari PT Indomarko Prismatama. Jika dilihat secara panduan use case diagram, yang pertama di sini ada aktor, yang keterangannya adalah menspesifikasikan himpunan peranan yang pengguna yang dimainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada garis putus-putus dengan label include, menspesifikasikan bahwa use case secara eksplisit. Kemudian ada garis putus-putus dengan label extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Kemudian ada garis lurus dengan nama association, dan itu adalah apapun yang menghubungkan antara objek dengan objek lainnya. Kemudian ada gambar oktagonal, yaitu diberi nama sistem, menspesifikasikan paket menampilkan sistem secara terbatas. Yang terakhir ada gambar oval, yaitu diberi nama use case. Ini adalah yang mendeskripsikan dari urusan aksi-aksi yang ditampilkan dari sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Jika dilihat untuk use case diagram PT Indomarko Prismatama, di sini kalau dilihat itu awalnya dari gudang DC, mensuplai barang dan melakukan retur barang. Retur barang ini dilakukan atas perintah dari merchandiser apabila barang tersebut tidak sesuai. Kemudian merchandiser mendisplay barang, melakukan penjualan barang, kemudian ada customer juga yang melihat display barang tersebut, kemudian tertarik, melakukan pembelian barang dan melakukan pembayaran barang tersebut kepada kasir, di mana kasir ini akan melaporkan laporan penjualannya per shift biasanya. Kemudian kembali lagi ke DC, DC akan mensuplai barang berdasarkan laporan stok barang yang dilakukan oleh merchandiser. Begitu terus sampai membuat alur yang tidak terputus. Selanjutnya adalah activity diagram. Sebelum kita masuk ke activity diagram, kita lihat panduan dalam membaca activity diagram. Simbol bulat hitam diberi nama status awal, yaitu sebagai sebuah diagram memiliki sebuah status awal. Kemudian kotak diberi nama sebagai aktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh sistem biasanya diawali dengan kata kerja. Kemudian decision, percabangan di mana ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Kemudian ada garis lurus atau penggabungan atau join, penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Kemudian adalah lambang status akhir, yaitu status akhir yang dilakukan oleh sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Kemudian ada gambar swimlane. Swimlane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Jika dilihat untuk activity diagram dari PT Indomarko Prismatama, diawali dari gudang DC, yaitu menyetok persediaan dari supplier. Kemudian ini atas dasar perintah dari aktor merchandiser. Kalau dari sini ada 4 aktor, yaitu gudang DC, merchandiser, kasir, dan customer. Lalu setelah menerima permintaan cek stok barang dari merchandiser, gudang DC akan menyortir barang untuk toko-toko. Kemudian diberikan kepada merchandiser dan kemudian akan dicek barang tersebut sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka mau tidak mau harus dikembalikan ke gudang. Apabila sesuai, akan didisplay barang di toko tersebut. Kemudian customer melihat display tersebut dan tertarik untuk membeli produknya. Kemudian melakukan pembayaran di kasir dan kasir menerima pembayaran. Sampai status akhirnya di sini. Seperti itu. Selanjutnya spesifikasi sistem berjalan akan dijelaskan oleh Fajar. Fajar, dipersilakan. Spesifikasi sistem berjalan ada dua macam, yaitu dokumen masuk dan dokumen keluar. Dokumen masuk adalah semua dokumen yang dapat dijadikan dasar pengelolaan
dokumen untuk menghasilkan dokumen keluar sebagai output. Dokumen keluar adalah bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen saat merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Dokumen masuk terdiri dari surat jalan SJ gudang DC dan surat jalan SJ supplier. Surat jalan SJ merupakan dokumen yang berisi tentang informasi pengiriman suatu barang yang digunakan sebagai bukti kesepakatan antara pengirim dan penerimaan barang. Ini ada contohnya, ini adalah pengiriman atau penerimaan barang dari DC dan pengiriman atau pengiriman dari supplier. Pengiriman keluar terdiri dari invoice penjualan, laporan penjualan, dan invoice penjualan bukan dokumen yang menjadi bukti penjualan suatu barang berdasarkan penjualan yang terjadi dan sudah tercetak kasir akan melaporkan laporan penjualan dan mengumpulkan invoice penjualan yang berdasarkan selama shift tersebut. Ini ada contoh yang penjualan di pos kasir dan penjualan stok di komputer. Ada pokok permasalahan dan pemecahan masalah akan dibacakan oleh Afian Abdillah. Dipersilakan. Ya, pokok permasalahan di Indomaret ada dua. Satu, pengarsipan terhadap data yang berkaitan dengan perusahaan menggunakan pembukuan sebagian yang rentan dan kerusakan hilang yang berdampak tidak baik terhadap kinerja perusahaan untuk kedepannya. Dua, adapun jika customer akan melakukan komplain tentang penjualan di mana barang yang diterima terkadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan nota penjualan, maka memerlukan waktu dan proses yang cukup lama untuk pemulihan dari kesalahan tersebut. Itu karena pencarian nota penjualan dan bentuk kertas yang harus disortir satu persatu. Nah, kita mempunyai dua pemecah masalah juga, yaitu satunya menggunakan pos kasir yang terbaru agar transaksi penjualan barang dan data yang diolah lebih aman dan lebih mudah, cepat dan dapat digunakan secara terus-menerus. Apabila sudah menggunakan pos kasir yang terbaru, pemulihan kesalahan komplain konsumen baik itu dari pendataan nama barang yang itu bisa diatasi dengan lebih. Dua, peningkatan profesionalisme tenaga kerja dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan pos kasir terbaru berkaitan dengan karyawan, serta memberikan wawasan terkait penggunaan pos kasir terbaru. Ya, kesimpulan dan saran. Satu siklus penjualan yang terjadi pada studi kasus toko Indomaret yang menggunakan dua metode, yakni menggunakan sistem informasi akuntansi dan sistem manual dalam pembukaannya. Dua, penggunaan sistem informasi akuntansi khususnya pada siklus penjualan di studi kasus toko Indomaret sudah tertata rapi dengan memperhatikan fungsi dari aktor-aktor yang berhubungan. Tiga, sistem informasi akuntansi khususnya pada pos kasir toko Indomaret sudah terintegrasi dalam satu sistem sehingga memudahkan dalam proses pembayaran serta meminimalisir terjadi kesalahan hitung. Empat, sistem informasi akuntansi sangat mempermudah dan setiap aktivitas di toko Indomaret mulai dari stok barang dengan sistem hingga melaporkan hasil penjualan secara otomatis kepada kepala toko. Dan sarannya satu, sebaiknya perlu diadakannya seminar khusus tentang pengoperasian mesin kasir secara berkala untuk mengisi pos kasir sehingga memaksimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi dan meminimalisir terjadinya kesalahan input. Dua, dalam penyimpanan dokumen-dokumen sebaiknya disimpan dengan terorganisir dan dalam tempat yang aman sehingga memudahkan dalam pencarian bukti jika diperlukan di masa yang akan datang. Tiga, dalam melakukan pergantian harga baik diskon maupun promo lainnya sebaiknya lebih diperhatikan agar selalu sama dengan harga yang tertera dalam sistem sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman dengan customer.
Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka. Kami ingin memberikan kredit kepada semua penulis jurnal dan buku yang telah kami jadikan sebagai referensi untuk menulis tugas dalam tugas riset kali ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom MMPD IPU ASEAN Eng selaku Rektor Universitas Pendidikan Informatika, kemudian Bapak Syamsul Bahri selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Informatika, dan terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Rizky Amalia SEM Aceh selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyelesaian riset ini. Salam dari kami, kelompok 4, kelas 61 6B07.